Bangun kepagian marah, bangun kesiangan marah. Saya bangunin marah, nggak dibangunin marah. Jadi kalau dia nggak marah, nggak bangun. Nah, boksunya udah tua, sudah jadi emeritus, sudah mengundurkan diri jadi boksu senior. Dia bilang gini, apakah ibu sudah menaruh bara api di atas kepala suami ibu? Maksudnya berbuat baik. Tapi ini istri salah. Kalau bara api belum pernah boksu. Kalau air kopi sering. Maka saudara, air kopi tidak akan merubah suami. Apa yang merubah? Perbuatan 21. Janganlah kamu kalah. Kan yang berperang Tuhan. Gak mungkin kalah. Kalau kita kalah, kita yang berperang. Tuhan disebut non-aktif terhadap kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan siapa yang ajar kita baik? Tuhan. Dia menciptakan semua manusia amat baik. Dia bikin matahari baik. Dia bikin hujan baik. Tadi dari Jakarta, saudaraku, tembus sampai Cianjur. Saya tahan kencing. Nggak bisa kencing di jalan. Hujan besar. Udah angkat kaki, akhirnya sampai juga di sini. Ya, kamar pertama yang saya kunjungi kamar mandi. Kencing, saya tahan dari Jakarta 3 jam. Ya, sebab rencananya saya tidak akan kembali. Ya, saya tuh lelah. Badan saya tuh kemarin 1:30 sampai 4:30. Saya dapat lagu dari Tuhan. Saya mau ajarin tadi. Cuman saudara Roy sedang ada di Jakarta. Pemain bass sedang rada stres sedikit. Jadi bingung. Jadi saya jadi khotbahnya saya panjang di Jakarta sampai jam 11. Tiba-tiba istri saya maju, nggak ada nih yang wakilin, nggak ada. Kalau dia ngomong nggak ada, 10:30 sudah selesai. Jam 11 saya mesti makan, tapi aduh gimana ya. Jadi kenyang hawanya. Sudahlah, tunggu sampai Cianjur. Sampai Cianjur 2:30. Ya, sebab besok saya harus kembali Jakarta. Selasa pagi harus melayani full gospel. Selasa sore kebaktian. Rebo sore KKR tuh. Guru sekolah minggu. Selasa, Rebo, Kamis itu ada acara seluruh Indonesia untuk guru sekolah minggu. Yang bebas saudara tidak bayar, itu hari Rebo pagi, KKR. Jam 8 sampai jam 9:30. Habis itu saya mesti balik ke Cianjur lagi. Capek. Secara manusia. Tapi sudahlah. Jadi kita balas kejahatan dengan kebaikan saja. Kita balas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Allah kita itu berperang melawan musuh untuk kita, dan kita dipakai kata silent, kita harus diam. Kalau saya bilang istri dalam Alkitab itu bicara gereja. Ya. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu, hei istri-istri. Ini contoh jemaat. Tunduklah kepada suamimu, Kristus. Supaya jika ada di antara mereka, kalau ini suami yang di dunia, tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa apa? Tanpa ngoceh.
tanpa ngomong, tanpa usaha. Dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2. Jika mereka melihat, suami-suami itu melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Murni dan saleh kelihatan dari apa? Silent, diam. Tuhan yang berperang, diam. Di Semarang saya kenal satu pendeta baru meninggal. Suami istri meninggal, jadi sekarang diteruskan oleh anaknya. Dia ini saudara-saudara ada aktivis, kaum wanita aktivis. Wanita ini punya suami tidak bertobat. Suka main perempuan, suka judi, minum minuman keras. Komplit. Kalau Allah ada Bapa, Putra, Roh Kudus, kalau dia ada judi, ada cewek, ada minuman keras. Komplit calon neraka. Istrinya aktivis di gereja. Kalau dipanggil, istrinya nggak ada, pulang dari gereja dimarah. Marah-marah. Apalagi kalau tupoknya kalah. Oh marah kamu, semua dilempar, piring dilempar. Dia berani bawa perempuan sundal ke rumah. Bagaimana perasaan istri itu? Mungkin kalau istrinya orang Jepang dia sudah pegang samurai. Tapi karena dia aktivis gereja, dia layani suaminya. Tidak protes, diam saja. Minum minuman keras mabuk. Wah, diam saja. Entah bagaimana Tuhan dengar doa istrinya. Satu kali suaminya ini tiba-tiba buta. Siapa tahu persamaan buta? Lolong. Buta. Tidak bisa melihat. Mulai dia ngomong. Biasanya mah, sini lu. Sekarang mah, mi. Mami sekarang. Aku mau mandi mi. Diantar tuntun. Enggak gini, istrinya enggak. Inilah papi. Nah, lu rasa sekarang dulu maki-maki sama saya. Ya saya enggak ada dosa kamu maki-maki. Sekarang rasa no. Rasa no sudah buta minta aku tuntun. Sini. Oh, enggak. Tidak. Dia bawa, ayo mandi. Dia enggak tahu baju warna apa. Tolong ambilkan celana panjang yang warna ini. Dibawain. Tolong ambilin baju. Makan disuapin. Setelah 2-3 bulan. Istrinya ngomong coba-coba supaya tidak marah. Yuk kita ke gereja yuk. Tuhan jamah hatinya. Iya daripada diem di rumah gak ada teman. Iya dah. Saya ngikut ke gereja. Ikut aja ke gereja. Ibunya ini ibu Sebaja, pendeta perempuan. Teman saya dulu, sekarang udah meninggal. Dia dari GKI pindah ke Pantai Kosta, dia bikin persekutuan doa. Gerejanya besar sekarang di Semarang. Dia khotbah seperti pendeta GPDI zaman dulu. Wah, tidak pakai catatan. Wah, saudara-saudara, siapa yang ada keperluan maju ke depan. Oh, istrinya ngomong mas suami, Pi mau didoakan nggak? Suami udah tidak bisa lihat, ya dah mau didoakan. Bawa tuntun ke depan. Istri doa, pendeta doa, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Itu pendeta tidak tahu ini dia buta, sebab matanya melotot. Dia tidak tahu buta. Jadi didoakan segala keperluannya yang kau tolong. Begitu amin, amin, dia bisa lihat. Begitu dia bisa lihat, sekarang suami istri menjadi pelayan Tuhan. Dari mana itu minuman keras hilang? Dari mana main cewek hilang? Dari mana tupok hilang?
tanpa sepatah, tanpa sepatah. Demikian juga gereja sebagai lambang dari wanita. Kadang-kadang kita anggap, Tuhan kok kasar ya, kok percobaan saya begini berat, tidak tahan saya. Kenapa diizinkan saya begini? Kenapa keluarga saya celaka? Kenapa ada teroris? Kenapa teroris itu? Kenapa keluarga saya ada di tempat yang diserang teroris? Kenapa kebetulan? Kenapa ada 1001 macam kenapa? 1001 macam kenapa? Dan saya tidak bisa jawab. Semua ada dalam rahasia Tuhan. Yang saya bisa jawab, Tuhan berperang ganti saudara. Saudara diam saja. Saudara diam saja. Saudara diam saja. Ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Zaman dulu kepangan rambut nggak kayak sekarang. Sekarang kepang rambut. Zaman dulu, dikepang-kepang kayak disusun kayak Candi Borobudur. Memakai perhiasan emas. Atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ada wanita-wanita, ibu-ibu menganggap pakaian emas, pakai cincin emas, pakaian indah-indah, ditarik muka, ditarik rambut semua. Itu akan merubah suami. Satu jemaat saya di Jakarta, satu ibu, dia datang ke depan minta didoakan, suaminya suka main perempuan. Dia pelihara istri. Istrinya istri kedua. Lalu ibu, kemana? Saya udah minta tolong sama dukun. Dukun di mana? Dukun di Cipanas. Supaya si laki-laki tinggalin itu istrinya, perempuan simpanannya. Ya. Siapa nama dukun itu? Dia sebut nama ini. Kebetulan saya tahu. Karena suka kerek perkutut sama-sama. Saya tahu. Istrinya 4. Nah kalau ibu minta nasihat, suami ibu ada 2 istrinya. Simpanannya ada 1. Minta nasihat dari dukun. Bisa-bisa ibu, suami ibu jadi 4. Kalau gitu saya nggak mau. Makanya. Minta sama Yesus yang nggak beristri. Istri Yesus itu gereja Tuhan. Ya sampai sekarang dia ikut Tuhan. Dia kirim amplop melalui orang lain karena dia sudah kebaktian di tempat lain. Dia kirim amplop ini, kasih ke Koyoyo katanya. Dia masih ingat sama saya. Ada yang di Amerika suka gitu. Kirim itu, kasih ke Pak Ondatu. Masih ingat sama saya. Walaupun sudah di luar negeri, walaupun sudah di Belanda, walaupun di Amerika. Ya. Puji Tuhan. Ayat 4. Kalau sudah ada gitu udah bosan tuh. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya. Yang dengan perhiasan yang tidak. Yang berasal dari roh yang lemah. Dan diam. Tentram. Disebut yang berharga, yang sangat berharga. Most precious, yang sangat berharga di mata Allah. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. But let it be the hidden man. Perempuan kok disebut hidden man. Ada orang laki-laki di dalam yang lain. Yaitu Yesus. Of the heart. In that which is not corruptible, yang tidak akan binasa. Even the ornament of meek and quiet spirit. Rohnya teduh, rohnya tenang.
which is in the sight of God of great price. Harganya mahal sekali. Jadi kalau ibu-ibu, kalau jemaat semua diam dalam masalah apa saja, berdiam diri, itu bukan berarti saudara lemah, saudara kuat. Sebab yang berperang bukan kita, siapa? Tuhan. Ya. Kiranya renungan pendek ini akan membuka wawasan kita. Bahwa lebih aktif kita di dalam percobaan, lebih kalah kita. Tapi lebih pasif kita di dalam percobaan, lebih tenang kita serahkan kepada Tuhan, dia pasti. Saya mau kasih satu ayat lagi untuk terakhir. Boleh apa enggak? Siapa yang bilang enggak boleh? 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Nah ini dia. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada khawatir, pemuda-pemudi yang ada takut, yang ada khawatir, malam ini serahkan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Yesus. Sebab Ia yang, dalam bahasa Inggris lain, casting, lemparkan all your care, kekhawatiran kita upon Him, di atas Yesus. For He cares, karena Dia memperdulikan for you. Kalau Tuhan berperang ganti kita, bukankah Dia peduli sama kita? Kamu diam aja. Kamu diam aja, kenapa mesti perang-perang? Diam. Aku yang perang. Aku yang perang. Dan saya ingin supaya saudara-saudara mengalami kemenangan ini dalam Tuhan. Di hidup sehari-hari, di pekerjaan, dimanapun saudara berada, di sekolahan, saudara menang. Sebab yang berperang bukan saudara lagi, tapi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.